Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Dalam kesempatan kali ini, saya Deska Pilawati Kusuma akan menjelaskan pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari yaitu naskah iklan elektronik, upaya pembangunan sosial budaya, serta aktivitas yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Mari dengarkan percakapan berikut ini. Udin berkata, "Aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa." Benny berkata, "Betul, Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din." Lani menjawab, "Seru sekali ya. Bayangkan kalau di dalam sebuah kelas kita semua hanya terampil bermain drum, tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi." Siti berkata, "Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya, Lan, bahwa dengan perbedaan yang ada, kita dapat saling mengisi dan melengkapi." Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu sama lain. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Iya, akibatnya sekelompok orang tersebut akan terpecah belah dan saling menentang satu sama lain. Tidak akan ada terciptanya keharmonisan dan budaya akan berubah. Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Jelaskan. Ya, karena dengan adanya perbedaan pendapat, masyarakat dapat saling bertukar pikiran, saling menghargai satu sama lain, dan juga saling mempelajari budaya lainnya. Selanjutnya kita akan membaca teks bacaan Sanggar Tari, Wadah Para Penari Tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa.
Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya, berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Selanjutnya kita akan belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa sajakah yang menjadi anggota di sanggar tari tersebut? Iya, sanggar tari Kambang Tigarun beranggotakan orang yang baru masuk dan orang yang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Berasal dari manakah anggota sanggar tari tersebut? Iya, jawabnya para muda-mudi Kalimantan Selatan. Apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Jelaskan. Iya, mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda karena semua dapat menjadi anggota sanggar tari. Tampaknya keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Ya, setuju sekali. Dengan keberagaman suku dan budaya yang dimiliki, kita bisa belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan yang lain. Dengan adanya toleransi, maka akan menghindari adanya perpecahan, sehingga persatuan dan kesatuan akan terjaga dengan baik. Dua hal inilah yang menjadi modal penting dalam pembangunan nasional. Sanggar tari merupakan sebuah contoh swadaya masyarakat untuk pembangunan sosial budaya di daerah mereka. Berikut ini adalah contoh keragaman sosial budaya. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Di Indonesia terdapat suku Jawa di Pulau Jawa, Batak dan Nias, Sumatera Utara, Minangkabau, Sumatera Barat, Sunda di Jawa Barat, Betawi DKI Jakarta, suku Madura dan Tengger Jawa Timur, Dayak Kalimantan, Sasak dan Sumbawa di NTB atau Nusa Tenggara Barat, Bugis dan Toraja di Sulawesi Selatan, Sentani dan Asmat di Papua. Selain itu, di Indonesia juga terdapat etnis Cina yang terbagi menjadi Cina Peranakan dan Cina Totok. Keragaman sosial budaya yang kedua yaitu keragaman bahasa, yaitu ada bahasa Aceh di Aceh, Batak Sumatera Utara, Minangkabau Sumatera Barat, Betawi DKI Jakarta, bahasa Sunda di Banten dan Jawa Barat, bahasa Jawa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, keragaman rumah adat tradisional. Ada rumah bolon di Sumatera Utara, rumah gadang di Sumatera Barat, joglo di Jawa, lamin di Kalimantan Timur, tongkonan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan hunai di Papua. Kemudian ada keragaman pakaian adat tradisional. Ada blangkon dan baju beskap Jawa Tengah, baju surjan dan blangkon Yogyakarta, baju teluk belangan dan daster Riau, ulos dan sabe-sabe Sumatera Utara. Dan yang terakhir keragaman senjata tradisional, yaitu ada rencong di Aceh, keris Jawa, mandau Kalimantan, badik Betawi, celurit Madura,
Badik Sulawesi Selatan, Jenawi Riau, dan Trisula di Sumatera Selatan. Setelah mengetahui beberapa keanekaragaman di Indonesia, nah kita akan belajar manfaat keragaman sosial budaya. Yang pertama yaitu menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memperluas persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menjadi kekayaan budaya bangsa. Dan yang terakhir, nomor 5, menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Nah, untuk menarik minat para wisatawan asing maupun dalam negeri, kita bisa menggunakan iklan elektronik. Berikut ini ada contoh naskah untuk iklan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membaca naskah ini. Kita akan mengulas kembali. Iklan layanan masyarakat. Keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Jumlah pemeran 4 orang. Judul iklan keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Naskah iklan. Adegan 1. 4 orang siswa sedang berada di taman sekolah saat istirahat. Mereka sedang berbincang tentang kegiatan yang akan mereka rencanakan untuk mengisi kegiatan pentas seni di sekolahnya. Siswa 1 berkata, "Apa rencana kalian untuk kegiatan pentas seni di sekolah minggu depan?" Siswa 2 menjawab, "Kalau aku sih inginnya menampilkan tarian dari Jawa Tengah karena aku berasal dari Semarang." Siswa 3, "Ya, aku gimana dong? Aku kan dari Bandung dan tidak bisa menari tari Jawa." Siswa 4, "Bagaimana dong jadinya? Sulit kayaknya menampilkan tarian dari Jawa nih." Siswa 2 berkata, "Jangan bingung, nanti aku yang akan mengajari kalian tarian Jawa. Bagaimana? Setuju?" Siswa 1, "Aku sih setuju sekali. Bagaimana kalau latihannya nanti jam 4 sore?" Siswa 2 dan 3, "Setuju." Mereka berempat pun membubarkan diri dan masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Waktu berlalu dan sampai pada saat pulang sekolah, mereka pulang ke rumah masing-masing. Adegan 2. Tampak siswa 2 sedang duduk di teras rumahnya menunggu teman-teman yang akan berlatih menari. Beberapa saat kemudian 3 orang temannya pun datang. Siswa 2, "Akhirnya datang juga. Ayo langsung masuk ke dalam." Mereka berempat masuk ke dalam rumah. Siswa 1, "Wah, sudah siap latihan nih. Ayo dong ajarin saya tari Jawa." Siswa 2, "Tenang saja. Yuk kita mulai. Kalian ikuti gerakanku dari belakang ya." Mereka pun asik latihan tari bersama-sama dengan suara riang dan gembira. Adegan 3. Selesai latihan, mereka berempat berbincang-bincang di teras rumah. Siswa 3, "Ternyata mempelajari tari Jawa tidak sesulit yang aku bayangkan sebelumnya." Siswa 4, "Iya, aku juga. Ternyata gerakannya mudah." Siswa 1, "Itulah keberagaman budaya bangsa kita. Berbeda itu indah dan berbeda itu biasa." Siswa 2, "Perbedaan asal suku yang ada di antara kita bukan penghalang untuk saling mengenal budaya masing-masing." Siswa 1, 2, 3, 4, "Berbeda itu indah." Yes! Mereka pun kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan bangga dan gembira. Karakter tokoh. Siswa 1 berasal dari Jakarta, siswa 2 berasal dari Jawa Tengah, siswa 3 berasal dari Bandung, Jawa Barat, siswa 4 berasal dari Sumatera Selatan. Kata kunci iklan tersebut yaitu keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Kita tadi sudah mendengarkan naskah iklan layanan masyarakat. Berikutnya kita akan belajar membuat sebuah sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Nah, kita lihat pada adegan pertama tadi, mereka berbincang-bincang di depan kelas untuk memutuskan pentas seni apa yang akan mereka tampilkan. Setelah mereka memutuskan untuk
belajar tari Jawa Tengah, mereka berencana berkumpul di salah satu teman. Nah, kita lihat di sketsa yang kedua, mereka belajar menari. Setelah itu, adegan 3, mereka berada di teras rumah, berbincang-bincang menyatakan bahwa mereka menyadari bahwa perbedaan itu indah dan perbedaan itu adalah hal yang biasa. Dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan memiliki pengertian yang sama dengan apa yang kita hendaki. Selanjutnya, kita akan mendengarkan dialog percakapan berikut ini. Lani berkata, "Menyatukan berbagai keahlian memang sangat menarik. Bayangkan bagaimana jika tidak ada keberagaman di dunia ini ya Siti?" Siti menjawab, "Betul sekali Lani. Namun menyatukan berbagai keahlian perlu konsentrasi yang tinggi loh. Misalnya, bermain dalam sebuah band. Masing-masing anggota harus mampu berkonsentrasi agar menghasilkan nada yang harmonis." Lani kemudian berkata, "Betul sekali kamu Siti. Manusia mampu berkonsentrasi apabila kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya cukup, bukan?" Siti, "Iya, betul sekali. Sesibuk apapun kita, harus menyempatkan diri untuk makan dan minum yang cukup. Dan jangan lupa pula istirahat yang cukup." Pembicaraan ini mengingatkan saya tentang fungsi sistem pencernaan kita ya Lani. Tubuh manusia memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Yang kedua, menurunkan konsentrasi. Yang ketiga, menyebabkan halusinasi. Yang keempat, menyebabkan infeksi kandung kemih. Yang kelima, membuat kulit kusam. Dan yang terakhir, nomor 6, mengganggu fungsi ginjal. Nah, berikutnya kita akan belajar membuat sebuah ringkasan yang dilengkapi dengan gambar tentang dampak kurangnya asupan air putih bagi kesehatan tubuh. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar akibat kekurangan air putih. Yang pertama, membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Yang kedua, menurunkan konsentrasi. Yang ketiga, menyebabkan halusinasi. Yang keempat, menyebabkan infeksi kandung kemih. Yang kelima, membuat kulit kusam. Dan yang terakhir, mengganggu fungsi ginjal. Dengan minum air putih yang cukup berarti telah menjaga jaringan dan organ tubuh agar senantiasa berfungsi secara optimal. Dengan minum air putih juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.